Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Dina Lestari dengan NPM 20424090. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang ada di sekolah dasar. Selamat menyaksikan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan mewawancarai salah satu guru hebat dari SD Negeri 1 Wijaya, yaitu Ibu Yandi Widianti. Ibu, apakah yang Anda bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka yaitu kurikulum yang saya bagikan kepada anak, terutama adalah di dalam kurikulum Merdeka itu terdapat pendidikan karakter atau mengajarkan tentang profil-profil Pancasila. Di situ ada pendidikan karakter yang mencakup tentang pendidikan karakter itu sendiri, menanamkan karakter-karakter peserta didik agar tercipta peserta didik yang bisa menjadi tauladan nantinya ke depan, ke masa depannya gitu. Baik, pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana pandangan Anda setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Setelah saya menerapkan kurikulum Merdeka di sini, bahwa kurikulum Merdeka tersebut sangat efektif karena pembelajaran sendiri di dalam kurikulum Merdeka itu berdiferensiasi, yaitu sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Ibu, pertanyaan yang ketiga, perbedaan mendasar apa yang Anda rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Ya, di dalam kurikulum Merdeka seperti diterangkan di depan tadi, bahwa kurikulum Merdeka itu menerapkan beberapa pendidikan karakter, terutama di situ ada profil-profil Pancasila. Di dalam pendidikan karakter terutama itu sebagai landasan untuk mendidik karakter peserta didik agar mumpuni di masa depan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah yang Anda sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Ya, di dalam saya sukai di kurikulum Merdeka ini, kita mendidik peserta didik itu sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Kan di situ ada gaya belajarnya, ada auditori, ada visual dan lain sebagainya. Itu kita bisa mendidik sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Jadi tidak terpaku pada satu aja yang kita ajarkan. Jadi beberapa perbedaan itu kita ajarkan sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Baik, pertanyaan yang kelima, bagaimana menurut Anda tentang deep learning? Deep learning itu pendidikan mendalam, sebagaimana pengertiannya. Pendidikan mendalam itu bahwa semua pendidikan atau semua mata pelajaran atau kemudian semua apa yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik itu akan menjadi pendidikan yang menjadi dalam atau menjadi bermakna bagi peserta didik itu sendiri. Baik, pertanyaan yang keenam, bagaimana menurut Anda tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? Ya, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tentunya sangat baik ya, terutama dalam mendidik karakter atau kepribadian, menerapkan disiplin-disiplin kepada peserta didik, terutama mulai dari bangun pagi sampai nanti menjelang mau tidur lagi, itu diterapkan di peserta didik. Apakah Anda terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM, GBL, atau SGI atau lainnya? Saya terlibat dalam kelompok belajar, terutama di kemarin itu mengikuti pendidikan yang pembelajaran tentang layar digital itu. Kemudian ada pendidikan kita mengikuti KKG itu setiap 1 bulan sekali, dan kemudian ada beberapa kompetensi-kompetensi yang kita ikuti. Baik Ibu. Pertanyaan ke-8, menurut Anda seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca hasil penelitian terbaru atau novel atau komik untuk mendukung profesionalitasnya? Sangat penting sekali ya, apalagi penelitian zaman sekarang kan kita mengacu kepada perkembangan yang akan mengembangkan di dunia pendidikan itu. Jadi kita harus menyesuaikan bahwa pendidikan yang akan kita terapkan itu harus sesuai dengan zaman sekarang atau sesuai dengan kurikulum zaman sekarang gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Anda seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis buku atau artikel atau tulisan ilmiah di media digital? Saya kira juga sangat penting kita menuliskan karya ilmiah di media digital, terutama
bagi guru agar kita bisa mengembangkan potensi kita atau mengembangkan apa yang sudah kita pelajarkan ke peserta didik agar kita ini mampu bahwa kita ini bisa, atau karya ilmiah kita ini agar nantinya bisa dibaca oleh orang lain, kemudian menjadi pembelajaran kita juga mempelajari karya ilmiah dari orang lain. Baik Ibu, pertanyaan yang ke-10, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagikan untuk membantu kami sebagai mahasiswa dalam mencintai profesi ini sebagai guru? Pengalaman saya sebagai guru, sekian tahun saya mengajar, kita menghadapi berbagai karakter di dalam mengajarkan peserta didik. Kalau kita menghadapi berbagai karakter itu, tentu saja kita harus kita harus bersabar, kemudian kita harus juga teliti, kemudian kita harus memahami karakter peserta didik itu sendiri. Berbagai macam itu kita dalami, kemudian kita lakukan dengan cara pendekatan yang sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Selanjutnya, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami dalam menjalani pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab ke depannya? Buku yang beberapa bulan yang lalu saya mengeluarkan tesis saya berjudul pengaruh digital, pengaruh gadget, itu pengaruh gadget terhadap siswa kelas 6 atau siswa kelas 5 di SD Negeri 2 Dwi Jaya waktu itu. Nah, di sini pengaruh digital itu, pengaruh gadget terutama untuk anak-anak itu memang sangat penting. Akan tetapi kita sebagai guru juga harus mengetahui batas mana yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri. Harusnya siswa itu juga ada orang tua itu mengawasi bahwa gadget itu sendiri atau handphone itu di tangan anak-anak itu takutnya itu mereka itu membuka hal-hal yang seharusnya tidak mereka buka gitu. Jadi sebatas gadget itu diprioritaskan hanya untuk belajar gitu. Pertanyaan terakhir Ibu, keterampilan apa yang Anda sarankan untuk kami sebagai mahasiswa pelajari agar menjadi guru yang ideal? Banyak ya untuk keterampilan yang itu, terutama harus sebagai mahasiswa atau sebagai calon guru tentunya harus satu multitalenta. Guru apalagi nanti guru SD ya, itu harus bisa pendidikan ini itu, apalagi guru SD ini kalau guru kelas itu kan berbagai mata pelajaran terutama harus bisa, kemudian berbagai karakter juga harus mendalami gitu. Jadi sebagai calon guru itu terutama harus bisa menerapkan berbagai macam implementasi, terutama sekarang ini kan kurikulum merdeka, implementasi yang akan membangun karakter-karakter yang bisa mewujudkan atau yang bisa mewujudkan keteladanan atau bisa mewujudkan kebaikan untuk keteladanan bagi siswa itu sendiri.